Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi. Eh, Sekarang kita akan membahas materi tentang pertidaksamaan rasional, gitu ya. Jadi, nah, kalau bilangan rasional itu kan apa? Bilangan rasional. Bilangan rasional. Bilangan yang bisa dinyatakan di dalam A per B atau pecahan, gini ya. Bilangan rasional bisa dinyatakan dalam bentuk A per B. Jadi contohnya misalnya 3 per 4 atau 5 per 6, 100 per 201 misalnya ya. Kalau bilangan non rasional atau tidak rasional itu tidak bisa dinyatakan dalam bentuk A per B. Contohnya akar 2 itu tidak bisa dinyatakan dalam bentuk A per B ya. Jadi dia ini bukan bilangan rasional. Nah, sekarang pertidaksamaan rasional. Jadi yang sekarang pertidaksamaan rasional maka bentuk umumnya gimana? Gini nih bentuk umumnya. Jadi bilangan rasional itu berupa fungsi. Berupa fungsi ya. Jadi fx per gx ya, atau hx per gx boleh. Contoh satu aja ya. Jadi dia bilangan bentuk rasional itu berupa fungsi, bukan suatu bilangan gitu ya. Nah, kalau pertidaksamaan berarti ada 4 kemungkinan ya tandanya. Yang pertama lebih dari 0 misalnya ya. Yang kedua fx per gx kurang dari 0. Yang ketiga ya jelas berarti fx per gx yang ada sama dengan lebih dari atau sama dengan 0. Yang keempat fx per gx kurang dari atau sama dengan 0. Nah, jadi ada 4 tanda ya untuk pertidaksamaan. Rasional ini maksudnya apa? Ini yang dalam bentuk bagi ini ya, di fx per gx gitu ya. Jadi fungsinya, penyebutnya dan pembilangnya itu berupa fungsi. Nah, contoh dari pertidaksamaan rasional itu adalah begini. Carilah himpunan penyelesaian dari ini misalnya ya. X plus 1 per X min 5 kurang dari 0 misalnya. Berapakah himpunan penyelesaiannya nih? Nah, caranya gimana tuh? Oke, 2X plus 1 per X min 5 kita apakan ini? Nah, itu jadi masalah ya. Kita apakan nih? Nah, kalau misalnya pecahan misalnya ya, 2 per 5 biar penyebutnya hilang, itu diapakan? Dikali 5 ya. Sehingga menjadi gini kan? Ya. Sehingga hasilnya 2 kalau dikali 5. Nah, ini biar penyebutnya tidak tampak di sini, maka kita kalikan dengan apa biar dia menjadi tidak ada penyebutnya, supaya tidak bentuk pecahan. Ya, maka harus dikali berapa? Ya, dikali X min 5 ya. Jadi 0 juga dikali X min 5. Nah, tapi kita punya masalah ini. Apa masalahnya? Ingat bahwa kalau tanda pertidaksamaan itu dia sensitif ya. Jadi harus hati-hati. Maksudnya sensitif tuh gini. Kalau misalnya ini 1 kurang dari 2 ya. Kalau kita sama-sama kalikan dengan positif, misalnya kita kalikan dengan 4, sama-sama kali 4, maka 4 di sini 4 ya, 4 dari 1 4, sini 2 kali 4 8. Maka tandanya ini tidak berubah, tetap kurang dari. Nah,
Tapi kalau 1 kurang 2 ini kita sama-sama kali dengan min 4, ini juga dikali min 4. Ini berapa hasilnya? Min 4. Ini hasilnya min 8. Maka tandanya harus berubah. Ya, jadi kalau kita mengalihkan di dalam pertidaksamaan itu harus hati-hati ya. Kalau kita kalikan dengan positif maka tandanya tetap. Kalau kita kalikan dengan negatif maka tandanya berubah. Nah, masalahnya di sini adalah ini tetap atau berubah nih tandanya. Ya, berarti bergantung kepada X min 5 ini. Kalau X min 5 ini dia negatif, maka harus berubah tandanya. Tapi kalau dia positif, maka tetap tandanya X ya, tanda pertidaksamaan ini kurang dari. Nah, yang jadi masalah adalah X min 5 ini kita nggak tahu dia itu positif atau negatif. Ya, jadi bergantung pada suatu variabel yaitu variabel X. Itu ya. X ini kita nggak tahu berapa nilainya yang dia akan dicari kan X ini. Sehingga kalau bisa jadi nanti X ini nilainya 0 atau 1, maka nanti X min 5 hasilnya negatif. Tapi kalau X-nya ternyata adalah 6 atau 7, maka nanti X min 5 ini positif. Sehingga kita tidak bisa menentukan apakah ini X min 5 ini positif atau negatif. Yang mengakibatkan kita tidak bisa menentukan tandanya dia berubah atau enggak. Nah, jadi gimana sih? Gimana caranya biar kita akalin supaya tandanya ini tetap gitu, supaya kita tidak pusing mau rubah tanda atau tidak. Nah, caranya adalah kita kuadratkan X min 5 ini ya. Jadi kita kali dengan X min 5 kuadrat. Kalau X min 5 kuadrat itu positif atau negatif? Ya positif, karena sesuatu yang dikuadratkan itu pasti dia positif ya. Min 4 misalnya kuadrat ya 16, pasti nilainya adalah bilangan positif kalau bilangan itu dikuadratkan ya. Negatif kalau dikuadratkan pasti akan menjadi positif. Nah, kalau sudah seperti ini maka tandanya bisa tetap ya, jadi kurang dari gitu ya. Nah, kalau 0 kali X min 5 kuadrat kan tetap 0 ya. Di sini berarti 2X plus 1 per X min 5 dikali dengan X min 5 kuadrat. Nah, tentunya syarat di awal adalah X min 5 ini tidak boleh sama dengan 0 ya. Karena kalau penyebutnya 0 maka tidak terdefinisi. Nah, sehingga akibatnya X tidak boleh sama dengan 5 ya. Jadi kalau X nya 5 maka ini 0 jadinya ya penyebutnya, maka tidak boleh. Jadi di syarat di awal di soal itu X tidak boleh sama dengan 5. Nah, karena ini kok pangkat 5. Nah, karena X tidak sama dengan 5 maka kita bisa coret nih. X sama X min 5 ini bisa coret. Nah, sisanya berapa di atas nih? X min 5 ya. Karena X min 5 kan X min 5 kuadrat itu sama dengan X min 5 kali X min 5. Sehingga X min 5 sisanya. Kita coret-coret. Sehingga jadi 2X plus 1 kali X min 5 kurang dari 0. Nah, tinggal diselesaikan nih. Jadi X sama dengan min setengah atau X sama dengan 5 ya. Ini untuk X sama dengan 0 2X plus 1 kali X min 5 sama dengan 0. Tapi ini kurang dari 0 gimana nih? Berarti harus buat garis bilangan ya. Garis bilangan. Nah, pembuat nolnya kan ini min setengah sama 5. Nah, kalau 0 negatif atau positif? Kalau kita ambil 0 di sini kan di antara min setengah sama 5 itu kan ada 0. Kalau kita masukkan 0 ke sini 0, 2X plus 1 kali X min 5 ini kalau 0 berarti 0 tambah 1 kali 0 min 5 min 5 kali 1 min 5. Jadi negatif ya yang di tengah. Yang di tengah itu negatif. Jadi tandanya begini nih. Nah, yang di pinggir ini pasti positif. Karena plus min plus gitu ya. Sehingga yang dicari adalah yang kurang dari 0. Berarti yang dicari adalah yang negatif. Berarti yang di tengah ya yang dicari. Nah, maka himpunan penyelesaian adalah yang di tengah ini ya. Berarti X itu kurang dari 5 lebih dari min setengah. Jadi inilah himpunan penyelesaiannya. Jadi
himpunan penyelesaiannya adalah X, demikian sehingga X kurang dari 5 lebih dari min setengah. X bilangan real. Oke, jadi begitu ya himpunan penyelesaiannya. Nah, itu cara yang pertama. Cara yang kedua adalah soalnya tadi berapa nih? X plus 2X plus 1 per X min 5. Cara yang kedua, 2X plus 1 per X min 5 kurang dari 0. Nah, ini pakai prinsip dari pembagian gitu ya. Kalau pembagian itu positif dibagi positif, itu pasti apa hasilnya? Positif ya. Kalau negatif dibagi negatif, hasilnya apa? Pasti positif ya. Kalau positif dibagi negatif, hasilnya negatif ya. Kalau negatif dibagi positif, hasilnya apa? Negatif. Nah, sekarang lihat ke soal. 2X plus 1 per X min 5 kurang dari 0. Berarti 2X plus 1 per X min 5 ini positif atau negatif? Kan kurang dari 0. Ya, kalau kurang dari 0 itu artinya dia yang ini merupakan bilangan negatif karena dia kurang dari 0 gitu ya. Nah, kalau pecahan negatif maka kemungkinannya ada 2. Yang mana? Yang ini sama yang ini. Nah, berarti kita punya 2 kemungkinan nih. Kemungkinan pertama, di atasnya positif, di bawahnya negatif. Berarti kemungkinan pertama 2X plus 1 itu positif. Dan ya, ingat dan ya, bukan atau. Karena ini harus dua-duanya ini ya. Ini positif dan ini harus negatif. Dan apa? X min 5 juga bukan juga. Itu bilangan negatif ya. Nah, atau kemungkinan kedua. Yang mana? Yang ini ya. Tadi yang pertama ini kan. Yang kedua adalah ini. Kalau pecahan itu negatif, maka kemungkinannya adalah di atasnya min, pembilangnya min, penyebutnya plus gitu ya. Berarti di sini kemungkinan kedua adalah 2X plus 1 yang negatif dan X min 5 yang positif. Nah, berarti gini ya. Tinggal diselesaikan nih. Kemungkinan pertama dulu. Berarti 2X plus 1 ini apa tuh? X lebih dari min 1 per 2. Yang ini X kurang dari 5. Nah, buatkan garis bilangan. Yang ini di sini min setengah. Yang di sini 5 ya. Lebih dari min setengah berarti ke sini ya. Kurang dari 5 ke sini. Oke. Karena dia dan, maka yang mana nih dipilih? Yang di tengahnya yang beririsan. Maka jawabannya adalah apa jawabannya nih? X kurang dari 5 lebih dari min setengah. Nah, belum selesai. Kita masih punya satu lagi nih, kemungkinan kedua. Kemungkinan kedua, yang atasnya negatif, berarti 2X plus 1 kurang dari 0 dan X min 5 positif ya. Maka ini jadinya gimana nih? X kurang dari min setengah dan X lebih dari 5. Oke, kita buat garis bilangannya. Nah, sorry. Ini min setengah, di sini 5. X kurang dari min setengah berarti ke sini. X lebih dari 5 ke sini. Dan tidak ada irisannya, berarti himpunan kosong ya, yang ini yang kedua. Nah, kita gabung nih 1 dan 2 digabung ya, karena dia atau gitu ya. Yang satu tadi adalah X kurang dari 5 lebih dari min setengah. Yang kedua adalah himpunan kosong. Yang kedua himpunan kosong.
Maka kalau ini digabung, ya tetap hasilnya adalah yang ini saja, karena ini bukan kosong. Maka jawabannya adalah X kurang dari 5 lebih dari min setengah. Nah, jadi itu himpunan penyelesaiannya ya. Himpunan penyelesaiannya adalah X, demikian sehingga X kurang dari 5 lebih dari min setengah. X bilangan real. Nah, oke, jadi itu untuk pembahasan kali ini tentang pertidaksamaan rasional. Jadi pertidaksamaan rasional itu intinya adalah begini ya bentuknya. Jadi dia lebih dari, kurang dari, atau sama dengan gitu ya. Dan kalau diselesaikan ada dua cara. Yang pertama dengan mengalihkan dengan kuadratnya. Kenapa kuadrat? Karena dia biar jelas, biar kita tidak merubah tanda ya. Nah, kemudian diselesaikan. Yang kedua adalah dengan prinsip pembagian ya, positif negatif gitu ya. Kalau negatif yang dicari, maka ada dua kemungkinan, plus bagi min atau min bagi plus. Tapi kalau misalnya ini lebih dari 0 ya, misalnya soalnya dirubah lebih dari 0, maka ada dua kemungkinan juga, yang di atas positif di bawah positif, atau yang di atas negatif di bawah negatif. Oke, untuk pertemuan kali ini gitu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.